Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Tri Pamungkas dari kelas Mekanika Engineering 2D dengan NIM 22023-11065. Mata kuliah Mekanika Teknik dengan materi presentasi mengenai apa itu mekanika teknik. Apa sih mekanika? Biasanya orang banyak yang nanya, apa sih mekanika teknik itu? Mekanika teknik adalah cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang perilaku benda padat dan sistem mekanis. Fokus utama mekanika teknik adalah memahami prinsip-prinsip dasar yang terlibat dalam analisis, perancangan, dan pemeliharaan struktur mekanik. Nah, mekanika teknik tuh mencakup apa aja sih? Biasanya juga ada orang yang masih kurang paham tentang mekanika teknik tuh bertanya seperti itu. Mekanika teknik juga melibatkan pemahaman tentang material, deformasi struktur, kekuatan material, dan bagaimana gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem dapat mempengaruhi responnya. Prinsip-prinsip mekanika teknik digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk desain struktur bangunan, mesin, kendaraan, alat-alat berat, dan banyak lagi. Mekanika teknik dibagi beberapa bagian sih. Jadi mekanika teknik itu sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah statika. Statika membahas keseimbangan benda atau sistem mekanis yang tidak bergerak atau bergerak dengan kecepatan konstan. Statika mempelajari distribusi gaya pada suatu sistem dan perpindahan gaya-gaya ini pada struktur. Dan yang kedua adalah dinamika. Dinamika berurusan dengan benda atau sistem mekanis yang bergerak atau bergerak dengan kecepatan. Dinamika melibatkan konsep-konsep seperti massa, kecepatan, percepatan, gaya, energi kinetik untuk menganalisis suatu gerakan, suatu sistem. Nah, di sini juga ada rumus-rumus dasar mekanika teknik. Salah satu rumus dasar yang sering digunakan dalam mekanika teknik adalah rumus kecepatan, yang digunakan untuk menghitung kecepatan suatu benda. Rumus ini dinyatakan sebagai V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak yang ditempuh, dan T adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Selain itu, rumus gaya juga merupakan rumus dasar yang sangat penting dalam mekanika teknik. Rumus ini digunakan untuk menghitung gaya yang diberikan pada suatu benda. Rumus ini dinyatakan sebagai F, M kali A, di mana F adalah gaya, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Rumus-rumus khusus mekanika teknik, kalau yang tadi dasarnya, yang ini khususnya. Selain rumus-rumus dasar, mekanika teknik juga memiliki rumus-rumus khusus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah mekanika yang lebih kompleks. Salah satu rumus khusus yang sering digunakan adalah rumus momen inersia, yang digunakan untuk menghitung momen inersia suatu benda. Rumus ini dinyatakan sebagai I sama dengan M kali R pangkat 2, di mana I adalah momen inersia, M adalah massa benda, dan R adalah jarak antara benda dan sumbu putar. Selain itu, rumus tegangan dan regangan juga merupakan rumus khusus yang sangat penting dalam mekanika teknik. Rumus ini digunakan untuk menghitung tegangan dan regangan yang dialami oleh suatu benda. Rumus tegangan ini dinyatakan sebagai T sama dengan F per A, di mana T adalah tegangan, F adalah gaya yang bekerja pada benda, dan A adalah luas penampang benda. Sementara rumus regangan dinyatakan sebagai E kecil, satu per satu, di mana E adalah regangan, segitiga satu adalah perubahan panjang benda, dan satu adalah panjang benda awal. Di sini juga ada contoh penerapan rumus mekanika teknik. Contohnya sebagai berikut. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penerapan rumus mekanika teknik, berikut adalah contoh sederhana yang tentang penggunaan rumus kecepatan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang ingin menghitung kecepatan mobil yang sedang melaju di jalan raya. Dengan menggunakan rumus kecepatan, orang tersebut dapat menghitung kecepatan mobil dengan membagi jarak yang ditempuh oleh mobil dengan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut. Dalam contoh ini, seorang dapat mengukur jarak mobil dengan menggunakan odometer mobil, dan waktu yang diperlukan dapat dihitung dengan menggunakan kronometer. Setelah mendapatkan kedua nilai tersebut, seseorang dapat menghitung kecepatan mobil dengan menggunakan rumus kecepatan. Jadi kita di sini juga menggunakan teknologi dari si mobil tersebut. Ya, selanjutnya adalah kesimpulan.
Jadi kesimpulan dari topik pembahasan yang kita bahas ini adalah mekanika teknik merupakan cabang ilmu teknik yang sangat penting dalam bidang teknik pemahaman. Pemahaman terhadap rumus-rumus mekanika teknik sangat penting untuk menyelesaikan masalah-masalah mekanik yang kompleks. Dalam artikel ini, kami telah membahas beberapa rumus dasar dan khusus mekanika teknik serta memberikan contoh sederhana penerapan rumus kecepatan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga artikel ini membantu Anda memahami dasar-dasar perhitungan mekanika teknik. Ya, jadi untuk membuat video ini saya mengambil materi dari beberapa artikel mungkin, tapi beberapa juga tidak saya cantumkan ini. Di sini ada salah satu referensi yang saya gunakan untuk mendapatkan rumus-rumus sebagai contoh di atas tadi supaya lebih kompleks dalam penjelasannya. Oke, terima kasih. Sekian saja dari saya. Semoga penjelasan tersebut dapat dimengerti. Maaf bila ada salah-salah kata ataupun salah-salah belibet-belibet gitu deh perkataan saya. Izin pamit, saya Putra Tripamungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.